kasus suaka pada bulan Oktober tahun 1948, warga negara Peru Victoria Roll Haya de la Torre membantu memimpin kudeta gagal terhadap pemerintah Peru. Peru mengeluarkan surat perintah penangkapan Haya de la Torre, dan dia mencari suaka politik di Kedutaan Besar Kolombia di Lima, Kolombia. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan Haya de la Torre merupakan pelanggaran politik dan bukannya kejahatan biasa. Oleh karena itu, Kolombia mengkualifikasikan Haya de la Torre sebagai seorang asyilum politik dan meminta agar Peru memberinya perjalanan yang aman keluar dari Peru dan masuk ke Kolombia. Namun Peru menolak dan meminta agar Kolombia dan Haya de la Torre diadili. Pihak Peru berargumen bahwa Haya de la Torre adalah seorang penjahat yang tidak berhak atas suaka atau perjalanan yang aman. Setelah tidak adanya titik terang dan mencapai jalan yang buntu, kedua negara sepakat untuk merujuk masalah ini ke pengadilan internasional. Kolombia mengajukan permohonan untuk keputusan bahwa Peru berkewajiban memberikan perjalanan yang aman kepada Haya de la Torre dengan alasan bahwa unilateral qualification of fate atau kualifikasi sepihak atas Don Acacia merupakan hal yang lazim di Amerika. Asylum case adalah salah satu topik yang penting dalam sumber hukum internasional. Asylum atau suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang yang mengalami ancaman kekerasan atau penganiayaan di negaranya sendiri. Definisi dan kriteria pemberian suaka pada tingkat internasional diatur dalam Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang mengatur perlindungan bagi pengungsi. Konvensi ini mengartikan pengungsi sebagai orang yang telah melarikan diri dari negara asalnya karena takut dianiaya. En 1958 estalló la hermosa y juvenil Revolución Cubana. Victoria Roll Haya de la Torre adalah seorang aktivis politik asal Peru yang dituduh melakukan kegiatan subversif dan merencanakan kudeta terhadap pemerintah Peru pada tahun 1948. Dalam kasus Victoria Roll Haya de la Torre, Costa Rica menganggapnya sebagai pengungsi politik dan memberikan perlindungan internasional kepadanya. Hal ini didasarkan pada hak asasi manusia yang diakui oleh Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi. Dalam kasus ini, Costa Rica memberikan asylum kepada Victoria Roll Haya de la Torre. Namun, pemerintah Peru menolak memberikan paspor kepada Haya de la Torre sehingga ia tidak dapat meninggalkan Ekuador dan pergi ke Costa Rica. Pengajuan permohonan suaka atau asylum case melibatkan hak asasi manusia dalam kasus Victoria Roll Haya de la Torre. Ia mengajukan permohonan suaka karena ia mengalami persekusi dan kekerasan politik di negaranya. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan dari persekusi harus diakui dan dihormati. Meskipun hak asasi manusia harus dihormati, tetapi negara memiliki hak untuk membatasi hak asylum. Dalam kasus Victoria Roll Haya de la Torre, pemerintah Peru tidak memberikan paspor kepada Haya de la Torre sehingga ia tidak dapat pergi ke Costa Rica. Hal ini merupakan pembatasan hak asylum yang diberikan oleh negara. Pada tahun 1950, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa keputusan Kolombia untuk memberikan suaka kepada Victoria Roll Haya de la Torre sah berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Ia pada akhirnya dikirim ke Amerika Serikat dan mendapatkan pengakuan dari mahkamah dan pemerintah Amerika Serikat bahwa ia adalah pengungsi politik dan diakui hak-hak asasinya di AS. Kasus Victoria Roll Haya de la Torre adalah salah satu kasus penting dalam hukum perlindungan pengungsi dan asilum di Amerika Serikat. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memperkuat perlindungan bagi pengungsi politik dan menegaskan bahwa perlindungan politik tidak boleh dipandang enteng. Selain itu, sumber hukum internasional juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengungsi, misalnya
Pengungsi harus menghormati hukum dan peraturan negara yang memberikan perlindungan, tidak melakukan kegiatan yang merugikan keamanan nasional negara yang memberikan perlindungan, dan memberikan informasi yang akurat tentang identitas mereka dan keadaan asal mereka.